Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Jadi, udah lama saya nggak post video di YouTube. Jadi, akhirnya dapat beberapa bahan. Ini sebenarnya kiriman dari beberapa followers juga, Bang. Kira-kira, pertanyaan orang tuh ya, kalau bongkar mesin, konsep kerjanya kayak gini, ini bayarannya berapa? Jadi, langsung aja kita lihat video satu persatu. Ini udah ada 3 video yang saya konsep untuk khusus di konten yang ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa sebelum video saya lanjut di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak informasi untuk teman-teman semua. Oke ya. Jadi kita mulai dari video yang pertama. Ini dia, ini kita putar dulu yang ini. Oke, sambil nelpon loh, lihat. Gila, gila. Dia ngelepasin, oke, dia ngelepasin intake sama throttle. Ini kayaknya turun juga sih. Ini turun mesin. Kalau prediksi tapi ya. Wah, pakai dongkrak standar. Asik. Oke, dia ngelepas kipas oh ya, radiator dia lepas semua. Kayaknya fix ini bakalan turun atau naik mesinnya. Biasanya kalau ada cross member kayak gini dia bakalan naik ke atas sih, biasanya ya. Oke, radiatornya dilepas. Asik loh, barangnya diletakin kayak gitu aja lah. Aduh. Ini kalau saya di bengkel biasanya ada tempat khusus. Jadi jangan barang-barang yang kita bongkar itu dikelompokin jadi satu gitu. Jangan sampai baut-bautnya kepisah sama barangnya. Oke, dia yang lepas kap mesin kan, otomatis ya ini turun atau naik mesin. Oke, dia ikat rantainya. Kan dia ngerepas engine mounting bawah. Kerennya sudah didekatin, terus dia naik. Ini kira-kira ganti apa? Ini saya belum tahu sekarang. Oke, dia naik semua. Dia lepas flywheel atau roda gila, dia lepas ya flywheel. Oh, ganti seal crook as. Ganti seal crook as loh. Memang kayak gitu sih konsepnya. Kalau sedan-sedan yang ada cross member bawah itu agak sedikit ringkih. Ganti, tapi dipotong loh, gila. Dipotong pernya biar dia ngepas ke crook asnya atau crankshaft. Gila, pasang. Oh, turun lagi. Kenapa mesinnya yang dinaikin? Kenapa nggak transmisinya yang diturunin? Dia pasang engine mounting lagi, oke. Berarti pengerjaannya hanya sebatas ganti seal crook as belakang. Oke, dia susun-susun lagi. Dia pasang dinamo starter. Dia pasang alternator atau dinamo cas. Oke. Ini anggotanya lagi ngunci apa tuh? Engine mounting bagian bawah, radiator terpasang dan sebagainya. Tulang bullheadnya dipasang lagi. Kayaknya udah selesai sih pengerjaannya. Gila ya, pengerjaan kayak gitu ya, nggak ada yang dicuci-cuci, nggak ada yang apa ya, ganti seal crook as ya udah, ganti gitu aja. Mau intake-nya kotor, mau lain sebagainya, nggak ada dicuci-cuci dulu pakai bensin. Jadi flywheel-nya mau kotor kayak gitu, banyak rembesan oli ya udah pasang aja, langsung nyala. Gila gila. Gokil gokil. Oke, ini video pertama. Jadi memang standar kerja orang tuh beda-beda. Mungkin mereka terbatas di tools lain sebagainya, tempat. Tapi kalau pengerjaan itu sebenarnya tergantung kita sih. Kalau saya mau kerja dimanapun, lokasinya gimana pun, kalau sebisa mungkin kalau pengerjaan kita itu ada yang kelihatan kotor sedikit, biasanya saya bersihin. Karena untuk menambah juga
umur dari barang atau part yang kita pasang. Tadi saya lihat nggak ada sih dibersih-bersihin pakai bensin, lepas main pasang udah gitu aja. Oke ya, kita lanjut yang kedua. Ini kayaknya, apa nih? Ring piston loh dikikir. Luar biasa, nyuci pistonnya cuman kayak gitu. Waduh, ini fix sih. Ini turun mesin. Oh, oh. Dia ganti ring piston tapi nggak turun full. Berarti ini sistemnya colok ring nih. Metalnya diganti yang lama juga. Padahal udah baret loh. Kelihatan dari videonya udah baret. Oke, tinggal cuci pakai bensin. Pakai oli bekas. Kacau. Pakai oli bekas loh. Luar biasa loh. Gila, gimana ya konsep kerjanya? Kok bisa gitu? Dia overhaul ini, anggaplah dia colok ring gitu kan. Tapi yang dipasang lagi oli bekas loh. Itu kan banyak bram-bram lain sebagainya itu kegesek ke liner ya. Dia ganti ringnya nggak lama ganti ring lagi kalau kayak gini. Kegesek lagi kan. Oke dia dongkrak. Nah bener kan colok ring. Wah ini fix sih. Ini colok ring budget-budget 800.000 nih pekerjaan kayak gini nih. Pakai oli bekas loh, nggak habis pikir sih. Nggak mungkin di sana nggak ada oli baru, nggak mungkin, pasti ada. Wah putarannya aja, putarannya aja macet loh. Oh ini dipasang pompa oli ya. Karter bawah dia pasang. Coba kita lihat ini sampai nyala nggak mesinnya. Oke, dia ganti packing head baru. Pasang. Oke. Kita lihat sampai nyala nggak mesinnya. Timing beltnya main feeling ya. Luar biasa, nggak ada gitu di apa. Di starter. Nyala. Waduh suaranya. Suaranya luar biasa loh. Wah ini fix sih. Itu colok ring budget-budget 800 ribuan tuh. Aduh itu kacau sih kalau udah sampai kayak gitu ya. Serius. Nggak habis pikir saya bisa ngerjain mobil dengan kondisi kayak gitu. Anggaplah tools terbatas. Tapi bersih pengerjaan tuh tergantung kita loh. Dia bisa masang piston lagi, ring baru, pakai oli bekas. Ini kacau sih. Kalau oli bekasnya masih bagus gitu nggak apa-apa lah. Oke lah masih masih bisa diapa. Ini oli bekas, real oli bekas yang masih banyak bram-bram itu sampai hitam gitu loh warnanya. Aduh, ampun sih ini bengkel di mana sih? Kacau. Ini terakhir, ini video terakhir yang kita lihat. Oke, saya play aja langsung. Oh, ini overhaul juga. Nggak ada di alas bersih-bersih gitu loh. Ini putaran crankshaftnya kayak gitu. Macet loh itu putarannya. Ini gak kasih apa sih? Oh dikasih grease. Oke. Kita lihat dulu. Dicolok oli loh. Olinya oli bekas lagi. Ya ampun gila. Astaga. Nggak ada momen atau gimana sih? Harusnya ada momen loh. Ngunci-ngunci kayak gini nggak boleh sembarangan. Dia harus pakai momen. Oke, anggaplah ngasih lemnya itu masih bisa diterima lah dengan akal sehat. Tapi ini putaran crankshaftnya masih macet loh tadi. Udah dipasang aja. Ini puli. Oke, ini puli mesinnya. Main hajar loh. Perasaan saya pasang. Wah, lihat ya. Putaran crankshaftnya masih macet loh. Flywheel dicuci pakai sabun. Gila nggak tuh? Oke, flywheelnya pasang. Atau roda gila ya. Biasanya roda gila namanya. Kalau saya biasa bilangnya flywheel. Oke, miringin.
Nggak ada diskon. Main hajar ya. Ini fix sih kalau buka bengkel di Indonesia nggak kepake ini. Saya jamin nggak akan kepake, kerja salah-salahan gini. Keterbatasan apapun alat lain sebagainya, kita kerja itu bisa rapi loh. Tapi kalau sampai kayak gitu ya nggak habis pikir saya. Ini video dikirimin di tag saya di TikTok saya. Jadi beberapa orang nih nge-tag saya video ini, bang lihat bang bongkar mesin kayak gini gimana. Ini kacau sih. Kalau dari 3 video ini nggak ada yang benar. Bongkar satu pun nggak ada yang benar ini. Kalau menurut saya. Ya nyala pasti nyala, mesin itu pasti nyala. Cuman kan kita nggak tahu ketahanan setelah dia bongkar itu apa. Ya tahan-tahan 6 bulan, nah balik lagi ke bengkel. Mungkin itu juga tujuan mereka. Jadi jangan terlalu lama mobilnya bagus. Kalau bisa, baiknya bentar aja nanti balik ke bengkel lagi. Tapi memang yang paling nggak habis pikir, ganti ring piston tadi pakai oli bekas. Itu masih di luar nalar sih. Kunci-kunci baut Dexel pun nggak ada yang pakai kunci momen atau minimal siku lah, main kunci sudut gitu kan. Tapi nggak ada loh. Gila. Kalau ya asal-asalan pun pasti mesin itu hidup. Cuman kan standarisasi pengerjaan tuh udah nggak ada lagi. Jadi kacau aja sih kalau kayak ini. Aduh ampun. Nggak tahu saya video ke depan lagi apa nanti yang saya bahas. Ini hanya uji coba aja. Kita berusaha untuk nge-react atau ngelihat atau nge-reaction video-video yang konsepnya orang luar itu bongkar mesin seperti apa. Tapi kalau kayak gini memang di Indonesia nggak akan dipakai sih. Oke ya, terima kasih yang udah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak pengetahuan untuk teman-teman semua. Thank you.